Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiswila Kasturi, kelas 3E Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu manajemen produksi, yang dimana manajemen produksi ini terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama konsep dan ruang lingkup manajemen produksi agribisnis, yang kedua perencanaan sistem produksi, yang ketiga pengendalian produksi, yang keempat sistem informasi produksi, yang kelima pelaksanaan produksi agribisnis, yang keenam pengawasan dan pengendalian produksi agribisnis. Adapun ruang lingkup manajemen produksi pertanian. Bagian A, perencanaan produksi pertanian terdiri dari beberapa bagian, diantaranya 1. Pemilihan komoditas pertanian, 2. Pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan fasilitas, 3. Skala usaha pertanian, 4. Perencanaan produksi pertanian. Bagian B, pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Bagian C, kegiatan produksi pertanian. Bagian D, pengawasan produksi pertanian. Bagian E, evaluasi produksi pertanian. Dan bagian terakhir yaitu pengendalian produksi pertanian. Nah, itulah tadi ruang lingkup manajemen produksi. Selanjutnya yaitu perencanaan sistem produksi. 1. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun yang jangka panjang. Yang kedua yaitu suatu usaha produksi yang baru memerlukan perencanaan yang bersifat umum atau yang sering disebut sebagai pra-perencanaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang sangat penting dan harus diputuskan dalam pra-perencanaan dalam agribisnis, khususnya subsistem produksi primer atau usaha tani, adalah pemilihan komoditas, pemilihan lokasi produksi, dan pertimbangan fasilitas serta skala usaha. Yang keempat, setelah ketiga hal tersebut diputuskan, maka dibuat rencana yang lebih spesifik yang menyangkut kebutuhan input-input serta perlengkapan produksi. Selanjutnya yaitu pengendalian produksi. Pengendalian dalam usaha produksi pertanian berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada rel yang telah direncanakan. Dalam usaha tani, misalnya, pengendalian dapat dilakukan pada masalah kelebihan penggunaan tenaga manusia, kedua, kelebihan penggunaan air, ketiga, kelebihan biaya pada suatu tahap proses produksi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi atau perusahaan yang pada dasarnya tetap bertempu pada input, proses, dan output. Selanjutnya, pelaksanaan produksi agribisnis. 1. Pelaksanaan kegiatan produksi merupakan proses transformasi masukan menjadi suatu keluaran. Yang kedua, kegiatan produksi adalah melaksanakan rencana kegiatan produksi yang mempunyai masa yang cukup lama serta terkait berdasarkan masukan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, proses produksi dalam agribisnis menjadi suatu kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan usaha dan merupakan penyedot biaya paling besar. Yang keempat, kegiatan produksi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Yang kelima, efektivitas kegiatan produksi dapat dilihat dari alokasi sumber daya yang benar. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian produksi agribisnis. Pertama, pengawasan dalam usaha produksi pertanian meliputi pengawasan anggaran, pengawasan proses, masukan, jadwal kerja, dan lain-lain yang merupakan upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal dari usaha produksi. Kedua, pengawasan dilakukan agar semua rencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan semua karyawan melakukan apa yang telah ditugaskan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, pengendalian dalam usaha produksi pertanian berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada rel yang telah direncanakan. Nah, kita beralih ke manajemen pemasaran. Di sini saya akan membahas terkait konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran agribisnis, perencanaan pemasaran agribisnis, dan teknik penjualan produk agribisnis.
Yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen pemasaran, terdiri dari beberapa bagian. 1. Falsafah manajemen pemasaran yang mencakup konsep dan proses pemasaran serta tugas-tugas manajemen pemasaran. 2. Faktor lingkungan pemasaran merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pimpinan perusahaan. 3. Analisis pasar yang mencakup ciri-ciri dari masing-masing jenis pasar, analisis produk, analisis konsumen, analisis persaingan, dan analisis kesempatan. Keempat yaitu pemilihan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan penentuan wilayah atau pasar penjualan. Yang kelima yaitu kebijakan dan strategi produk yang mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, dan strategi acuan produk. Yang keenam yaitu kebijakan dan strategi penyaluran yang mencakup strategi penyaluran distribusi dan strategi distribusi fisik. Selanjutnya, perencanaan pemasaran agribisnis. Perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi mungkin akan melakukan cara-cara ekstrem untuk menghindari kerugian atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perencanaan dapat mencakup suatu periode waktu yang panjang atau yang pendek. Selanjutnya, teknik penjualan produk agribisnis. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam teknik penjualan produk agribisnis, antara lain yang pertama penjualan langsung, kedua komunitas, 3 restoran atau hotel, 4 marketplace, dan 5 sosial media. Adapun kesimpulannya yaitu pentingnya mempelajari manajemen produksi adalah topik-topik yang dipelajari dalam manajemen produksi berkaitan dengan desain, operasi, dan pengawasan sisi penawaran organisasi-organisasi. Proses pembuatan keputusan diawali dengan perumusan masalah yang dilakukan dengan menguji hubungan sebab akibat, mencari penyimpangan-penyimpangan, dan yang paling penting adalah berkonsultasi dengan pihak lain untuk dapat memenangkan persaingan dalam pemasaran terlebih dahulu. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai materi manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.